Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat buat kita semuanya. Kita bertemu kembali di pagi hari yang indah ini di hari Jumat tanggal 10 September 2021. Mari kita beribadah kembali bersama kepada Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas anugerah dan rahmat yang selalu Tuhan berikan buat kami hingga pada pagi hari ini. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah daripadamu. Ya Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan segala kehendak Tuhan yang seturut dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, firman Tuhan buat kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 September 2021. Kita awali hari kita dengan menerima kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ke-47. Beginilah firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya.
Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, asa molo adong na ubege hataku, gabedang diradoti, dada au manguhum ibana. Ai dada laho manguhum portibion, nalau paluahon portibiodo, ubahin naro au. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati di dalam Kristus Yesus, mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, inilah yang boleh menjadi topik dari renungan kita pada pagi hari ini. Kita tentu mempercayai kebenaran firman Tuhan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Raja dan penguasa atas segala-galanya. Dan kita mengimani Dia akan datang kelak pada hari penghakiman untuk menghakimi semua orang seturut dengan perilaku kita. Nas ini, renungan ini hendak menekankan, lebih menekankan dan sangat menegaskan bahwa Yesus Kristus menyediakan keselamatan, bahwa Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Artinya, saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, maka kita hidup hanya oleh karena anugerah Allah saja. Tetapi faktanya, lihatlah, banyak yang menyimpang dari anugerah Allah. Banyak yang menyimpang dari keselamatan Allah, tidak menerima anugerah itu. Bahkan ada yang menolak anugerah itu. Dia lebih nyaman dengan kehidupan dosanya, dengan kejahatannya, dengan kesalahannya. Itu sebabnya setiap saat, setiap hari, setiap detik kita diingatkan tentang anugerah Allah. Dan firman ini kembali memperdengarkan kepada kita semuanya tentang keselamatan itu, supaya kita mau tetap hidup di dalam anugerah Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Barang siapa mendengar Yesus, dia mendengar Bapa. Percaya, melihat, mendengarkan. Percaya kepada Yesus artinya bukan asal percaya, sebab tidak cukup hanya percaya saja. Iblis pun percaya akan kuasa Yesus. Percaya kepada Yesus harus diiringi dengan kesetiaan, ketaatan akan perintah-perintahnya, dan itu semua terlihat dari sikap, perbuatan, dan perilaku kita sehari-hari. Maka yakinlah saudaraku, ketika kita percaya, ketika kita setia, taat kepadanya, maka kita akan melihat kuasa Yesus di dalam hidup kita. Kita akan melihat penyertaan Yesus. Kita akan melihat anugerah yang setiap hari diberikan kepada kita. Ketika kita melihat Yesus,
telah melihat kemuliaannya, kita diajak mendengarkannya. Suara Allah yang kita dengar, itulah yang akan mengarahkan hidup kita, akan tetap selalu hidup di dalam jalan kebenaran Allah. Maka menjadi pertanyaan, di mana kita mendengar suara Allah? Suara hati, di mana roh Allah berbicara tentang segala yang baik, supaya kita terhindar dari segala kejahatan, dari perilaku-perilaku yang tidak benar. Maka dari itu, saudaraku, hati perlu ditata. Artinya bahwa segala sikap, sifat, dan perilaku dan tindakan kita dipusatkan di dalam hati. Hatilah yang menjadi penentu sikap, perilaku, dan tindakan kita. Artinya, jika di dalam hati kita penuh rencana jahat, maka tindakan, sikap, dan perilaku kita adalah jahat. Tapi jika dalam hati terpancar hal-hal yang baik, maka perilaku kita pun akan mencerminkan kebaikan. Maka dari itu mari kita peka akan suara Tuhan, sebab Dia selalu berbicara kepada kita. Dengarkanlah suara hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman itu telah menjadi daging. Yesus sendirilah kebenaran firman itu. Setiap perkataan Yesus adalah firman. Dalam perkataan Yesus terdapat hidup yang kekal. Orang yang menolak perkataannya berarti dia menolak hidup yang kekal. Selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita mendengarkan perkataan Yesus yang memerintahkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sebab sesungguhnya selama kita hidup di dunia ini, anugerah Allah tidak henti-hentinya melingkupi hidup kita ini. Sebab jika hari penghakiman itu datang kelak, maka tidak akan ada lagi anugerah, tidak akan ada lagi pengampunan, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita bertobat, untuk meminta ampun daripada Allah. Dan kita akan diadili, dihakimi seturut dengan perbuatan kita di hari penghakiman itu. Oleh karena itu, jemaat Tuhan seluruhnya kita, mari kita percaya kepadanya dan selalu mendengarkan perkataan-perkataan Yesus di dalam kehidupan kita. Tetaplah setia untuk mendengar suara dan perkataan Yesus. Tuhan memberkati kita, memberkati segala usaha, upaya, dan segala rencana kehidupan kita. Itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Berkati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, selalu mendengar suara dan perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan ayat yang kedua. Menyembah pada
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.